Tepatnya kita akan membahas pembahasan yang ada di halaman ke-64 dari buku cetakan Manaratul Islami. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memberikan judul yang baru. Kata beliau di halaman ke-64 ini, awwalu man aman, terkait dengan orang yang paling pertama beriman akan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca pembahasan yang dijelaskan oleh Syekh di sini. Kata beliau, walamma da'a ila Allah istajaba lahu ibadullah min kulli qabilah. Maka tatkala da'a ila Allah, beliau mengajak kepada Allah azza wa jalla, istajaba lahu ibadullah, maka banyak dari hamba-hamba Allah yang menerima dakwah beliau. Min kulli qabilah, dari setiap suku. Karena di Arab itu banyak sukunya, banyak kabilahnya. Maka mereka banyak yang menerima dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana haizus sabaq, maka yang paling pertama kali menerima dakwah beliau adalah Siddiqul Ummah, seorang laki-laki yang dijuluki dengan Siddiqul Ummah. Yani maksudnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini orang yang paling pertama kali menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawazarahu fi dinillah, maka Abu Bakar As-Siddiq lah yang mendampingi Rasulullah di dalam menyebarkan agama Allah ini. Wada'a ma'ahu ila Allah, dan dia menyebarkan agama bersama Rasulullah SAW, berdakwah untuk Allah Azza wa Jalla. Fastajaba li Abi Bakrin, maka yang menerima setelah Abu Bakar, Uthman wa Talhah wa Sa'ad, ini radhiyallahu anhum ajma'in, orang-orang yang terdahulu memeluk Islam dan ikut bersama Nabi, mendampingi dan menyebarkan agama Islam. Wa badara ila istijabatihi aidan siddiqatun nisa. Kemudian disusul setelah itu penerimaan dakwah juga dari seorang wanita yang dijuluki dengan siddiqatun nisa. Yani maksudnya adalah Khadijah radhiyallahu anha. Adapun Abu Bakar dijuluki dengan Siddiqul Ummah, adapun Khadijah dijuluki dengan Siddiqatun Nisa. Wa qamat bi a'ba'is siddiqiyah, maka tegaklah Khadijah memegang predikat as-siddiqiyah, wanita yang membenarkan menerima dakwah Nabi. Wa badara ila al-Islam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian disusul setelah itu dengan keislaman Ali bin Abi Thalib, sang menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dari kalangan anak-anak. Karena Ali bin Abi Thalib ini dari usia yang muda, usia anak-anak, sudah mengikuti Nabi dalam berdakwah. Wa kana ibnu thamani sinin. Saat itu Ali berumur thamani sinin, 8 tahun. Ini usia yang masih kecil tentunya. Tentunya 8 tahun zaman dulu itu berbeda dengan anak-anak zaman sekarang. 8 tahun belum tahu apa-apa. Tapi zaman dulu, orang-orang dahulu itu usia-usia seperti ini sudah mengetahui apa-apa dan banyak mengetahui hal-hal terkait dengan permasalahan-permasalahan yang mestinya dipahami oleh orang dewasa. Antum ingat kisah bagaimana ketika Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Disebutkan pada saat itu Nabi Ismail berusia berapa itu? Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, ketika Nabi Ismail itu telah mencapai usia as-sa'ya. Kata ulama usia as-sa'ya itu sekitar 7 tahunan. Itu dia sudah mengerti 7 tahun akan sebuah penerimaan takdir
dari apa yang Allah tetapkan. Diceritakan oleh Nabi Ibrahim, ya bunai, inni ara fil manam, wahai anakku tersayang, aku melihat engkau dalam mimpi, anni adzbahuk, Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Ini bicara tentang penyembelihan, ya, bahwa dia akan disembelih dengan anak usia 7 tahun. Tapi anak ini paham. Dia katakan apa? Ya abati if'al ma tu'mar, wahai bapakku, lakukan apa yang engkau diperintahkan oleh Allah. Apa dia bilang? Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapati aku sebagai orang yang bersabar. Nah, ini sesuatu yang tidak ada zaman sekarang seperti ini. 7 tahun anak-anak mengerti seperti ini tidak mungkin. Ini kalau ada zaman sekarang anak 7 tahun begini, sudah viral ini zaman sekarang. Ya kan? Mengerti arti pengorbanan apa, ridha akan ketentuan takdir Allah seperti apa. Nah, ini orang-orang zaman dahulu. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib berislam dan mengikuti agama Nabi itu di usia 8 tahun. Di usia 8 tahun. Wa qila aktsar. Dan menurut sebagian pendapat ulama, walaupun pendapat ini pendapat yang lemah karena pakai sighah qila, dikatakan ini kalau ada kalimat yang datang dengan sighah qila atau bentuk qila, kata-kata qila artinya dikatakan, ini ada kelemahan dalam riwayatnya. Disebutkan dalam beberapa riwayat Ali bin Abi Thalib itu usianya lebih dari 8 tahun. Wa kana fi kafalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhadha min ammih. Dan memang Ali bin Abi Thalib saat itu dia berada di dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhadahu min ammih, yang Rasulullah itu meminta dari pamannya, diminta dari pamannya untuk agar Ali bin Abi Thalib ini dari kecil sudah bersama dengan pengasuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang yang pertama mengikuti jejak Nabi untuk menerima dakwah Islam. Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Utsman, Talhah, Sa'ad, Khadijah, dan dari anak-anak yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian kita masuk dalam pembahasan berikutnya, ikhwah. Kata beliau, Sya'nu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, yaitu keadaan Zaid bin Harithah. Keadaan seorang yang bernama Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Ini seorang budak, ya, milik Khadijah yang dihadiahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Khadijah sudah menikah dengan Nabi. Jadi budak itu kepemilikan jiwa manusia, tapi ada yang memiliki. Itu punyanya Khadijah. Tapi ketika menikah dengan Nabi, Khadijah memberikan Zaid bin Harithah itu untuk Nabi, sebagai budak untuk Nabi. Nah, ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Dan Nabi itu punya budak dari kalangan laki-laki dan perempuan, ya. Dan di antara perempuan yang menjadi budak Nabi SAW yaitu Maria Al-Qibtiyah. Kemudian Nabi SAW menggaulinya sehingga wanita ini hamil dan melahirkan seorang anak yang bernama Ibrahim. Seorang anak yang bernama Ibrahim. Kalau budak itu tidak mesti ada akad pernikahan padanya, karena budak itu milik tuannya. Budak itu milik tuannya. Jadi ketika Nabi SAW menggauli Maria Al-Qibtiyah, lahirlah seorang anak yang bernama Ibrahim. Hanya saja dikenal anak-anak Nabi dari kalangan laki-laki itu meninggal di usia kecil. Mungkin kalau sampai besar disembah orang, ya kan? Ada hikmahnya itu, meninggal di usia yang kecil. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib saja sebagai menantu disembah orang, apalagi kalau anak Nabi secara langsung, ya kan? Ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Jadi Zaid bin Harithah, wa badara Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa kana ghulaman li Khadijah radhiyallahu anha fa wahabathu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lamma tazawwajaha. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwasanya disusul dengan Zaid bin Harithah, menyambut dengan sukacita, ya, dari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hibbu Rasulillah, sang kecintaan Nabi. Wa kana ghulaman li Khadijah. Dulu Zaid bin Harithah ini budak milik Khadijah. Ini memang masyhur kisahnya, diceritakan dari berbagai macam buku-buku tafsir atau buku-buku sirah yang menceritakan tentang keadaan Zaid bin Harithah ini. Kana ghulaman li Khadijah. Dulunya orang ini adalah budak milik istri Nabi Khadijah.
Fawahabathu li Rasulillah SAW lamma tazawwajaha. Maka Khadijah memberikan hadiah kepada Nabi ketika mereka sudah menikah. Wa qadima abuhu Harithah wa ammuhu fi fidaihi. Pernah datang bapak Zaid bin Harithah dan pamannya mendatangi Nabi untuk membebaskan dia. Artinya budak itu bukan nggak punya orang tua, ya. Budak itu punya orang tua. Di antaranya Zaid bin Harithah punya bapak, punya paman, punya keluarga. Datanglah paman dan bapaknya Zaid bin Harithah untuk menebus, memerdekakan, ya, mau ditebus supaya nggak jadi budak anaknya ini. Faqala lin Nabi. Paman dan bapaknya ini mereka berdua berkata kepada Nabi. Apa kata mereka kepada Nabi? Ya bana sayyidi qaumi, wahai putra pemimpin kaum. Ya, wahai putra pemimpin kaum. Nabi Muhammad ini kan keturunan pemimpin dari keturunan kakeknya Abu Talib, kemudian keturunan di atasnya lagi memang penguasa, pemimpin Bani Quraisy. Maka dikatakan kepada Nabi, ya bana sayyidi qaumi, wahai putra pemimpin kaum, antum ahlu haramillah wa jiranuhu, tafukuna al-ani wa tut'imuna al-ashir, ji'naka fibnina abdik fa ahsin lana fi fidaihi. Ini ucapan yang diucapkan oleh bapak dan juga pamannya Zaid bin Harithah, mau menebus, ya, dari perbudakan Zaid bin Harithah ini yang dimiliki oleh Rasulullah. Wahai putra pemimpin kaum, kata mereka, antum ahlu haram, kamu ini adalah penghuni tanah suci. Antum ahlu haramillah, kamu ini kan penghuni tanah suci, tanah sucinya Allah ini, engkau penghuninya. Wa jiranuhu, demikian pula engkau tetangga dengan tanah suci itu, engkau tinggal di kota Makkah. Takfukuna al-ani, yang ma'asyiral muslimin azakumullah, dari ucapan mereka bahwasanya dipujilah Nabi bahwa engkau adalah orang yang biasa membebaskan tawanan. Kata orang ini, watut imun al-asir, ya, wahai engkau yang suka memberikan makanan kepada tawanan, suka memberikan sesuatu kepada tawananmu. Ji'naka fibnina abdik, maka beliau mengatakan, kami datang padamu wahai Muhammad untuk urusan anak kami yang sedang menjadi budakmu, artinya mau dimerdekakan anaknya ini oleh orang tuanya, yaitu Zaid bin Harithah. Fa ahsin lana fi fidai, maka coba perindahlah untuk kami dari segi penebusannya. Maksudnya kalau mau ditebuskan jangan repot-repot lah, kami juga orang tidak punya, ya. Fa ahsin lana fi fidai, kami mau membebaskan anak kami yang sedang diperbudak atau sedang menjadi budakmu ini, maka perindahlah pembebasan perbudakan ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, hal ghairu dzalik, maukah engkau pilihan selain itu? Maksudnya kan dia minta supaya diperindah, dipercantik, jangan dipersulit kalau mau dimerdekakan ini budak. Maksudnya Zaid bin Harithah. Kata Nabi, fahal ghairu dzalik, maukah engkau dengan cara lain? Dikasih tawaran, kalau memang mau indah, mau pakai cara lain enggak? Qalu wa ma huwa, kata mereka, yaitu berdua, ya. Ini menunjukkan bahwasanya domir qalu waw jamaah itu boleh dipakai untuk dua orang, bukan cuma lebih dari dua, tiga ke atas. Tapi dalam bahasa Arab terkadang dua orang itu bisa memakai jamak, ya. Qalu, beliau enggak mengatakan di sini qala, padahal kan yang datang dua, paman dan bapak. Kenapa enggak pakai qala tapi malah pakai qalu? Menunjukkanlah bahasa fihi, tidak masalah tentang permasalahan yang seperti ini dalam uslub gaya bahasa orang Arab. Kata mereka, wa ma huwa, apa cara lainnya? Qala, kata Nabi SAW, ud'uhu fa ukhayyiruhu fa in ikhtarakum fa huwa lakum wa in ikhtarani fa wallah ma ana billadhi akhtaru ala man ikhtarani. Kemudian kata Nabi, ditawarkanlah oleh Nabi
Ud'uhu, aku akan memanggil dia. Ud'uhu, ya, ad'uhu, afwan. Ad'uhu, aku akan panggil dia, maksudnya tunggu, aku panggil Zaid bin Harithah. Fa ukhayyiruhu, maka aku akan kasih pilihan sama dia. Kalian mau cara baik kan supaya aku memerdekakan dia? Gini saja kata Nabi. Bagaimana kalau aku panggil Zaid dan aku kasih pilihan sama dia? Fa in ikhtarakum fahuwa lakum. Kalau nanti dia pilih mau sama kalian, udahlah ambil gratis. Fa in ikhtarani, tapi kalau Zaid milih aku, fa wallah, maka demi Allah kata Nabi, ma ana billadzi akhtaru ala man ikhtarani. Maka aku tidak akan menolak pilihan orang yang telah memilih aku. Paham maksudnya ini? Disuruh merdekakan dengan cara yang terbaik. Kata Nabi, udahlah, tanya orangnya aja. Dia pilih siapa? Dia mau ikut saya sebagai tuannya selama ini, yang telah mengasuh dia, menjaga dia, atau dia mau ikut kalian sebagai orang tua dan pamannya. Kalau dia pilih saya, sudah, saya nggak bisa nolak orang yang sudah pilih aku. Tapi kalau dia pilih kalian, ambil, kata Nabi. Qalu, apa kata paman dan bapaknya Zaid bin Harithah? Qad zidtana ala an-nasaf wa ahsanta. Sungguh kau telah berbuat sesuatu yang adil. Qad zidtana, sungguh engkau telah memberikan sesuatu yang lebih untuk kami. Kami hanya minta begini, ternyata engkau lebih baik daripada itu. Dan kau telah berbuat adil, alan nasafi wa ahsanta, dan kau telah berbuat adil dan bijaksana terhadap kami. Ini ucapan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'ahu, Nabi pun panggil Zaid. Wahai Zaid, sini engkau. Dipanggil Nabi, Zaid bin Harithah. Faqala, ya, kata Nabi kepada Zaid, hal ta'rifu haula? Apakah engkau kenal mereka-mereka ini? Maksudnya ini juga harus diketahui, jangan sekedar ada yang minta kemudian dikasih, ngaku-ngaku sebagai bapak. Jangan sampai nanti bukan orang tuanya. Ya, ada anak hilang, kita dapat anak hilang. Ya. Kemudian datang orang, itu anak saya itu, sini kembalikan kepada kami. Kita kasih saja. Tanya dulu anak ini kenal nggak sama orang itu. Jangan sampai tidak kenal. Ya. Maka Nabi bilang, wahai Zaid, hal ta'rifu haula? Engkau kenal mereka-mereka ini? Qala na'am. Selamat. Kata Zaid, iya, aku kenal. Abi wa ammi, itu adalah ayahandaku dan pamanku. Ya, dia akui itu. Qala, maka Nabi mengatakan kepada Zaid, fa ana qad alimta. Wahai Zaid, sungguh kau telah kenal siapa aku, kata Nabi. Enggak ada yang enggak kenal orang. Orang enggak tinggal sama Nabi saja, orang kenal siapa Nabi. Apalagi orang yang tinggal sama Nabi. Nabi itu tidak zalim. Jangan dipikir, wih, kenapa Nabi memperbudak orang? Berarti Nabi SAW ya menzalimi orang. Memperbudak itu bukan menzalimi, karena budak itu seperti benda. Ya, saya punya handphone, ya, saya mau apakan handphone saya terserah saya. Itu milik saya. Jangan bilang handphone saya paksa untuk mengirimkan pesan kepada orang, saya menzalimi dia. Itu milik saya. Sama dengan budak, seperti itu bentuknya. Ya, budak itu seperti itu keadaannya. Maka kata Nabi kepada Zaid, ya Zaid, fa ana man qad alimta. Ya, fa ana man qad alimta. Saya ini orang yang sungguh-sungguh engkau betul-betul telah mengenal saya. Wa qad ra'aita suhbati lak. Dan sungguh engkau telah melihat bagaimana perbuatanku, sikapku untuk dirimu, wahai Zaid. Ya, fakhtarni aw ikhtarhuma. Tinggal pilihannya, engkau mau pilih sama aku atau mau pilih ikut mereka berdua. Dikasih pilihan sama Nabi. Ya, engkau sudah tahu siapa aku dan engkau juga mengenal siapa mereka. Kalau begitu, engkau pilih aku atau pilih mereka berdua, kata Nabi. Qala, apa kata Zaid? Ma ana billadhi akhtaru alaika ahada. Aku tidak akan mungkin memilih siapapun ketimbang Anda ya Rasulullah. Gak mau sama bapaknya, ya, gak mau sama pamannya. Anta minni makanu abi wa ammi. Engkau itu ya Rasulullah di sisiku, menurut pandanganku engkau itu sudah seperti bapakku dan pamanku. Coba lihat bagaimana bahkan kasih sayang yang diberikan Nabi kepada budak saja itu betul-betul sangat luar biasa.
Sampai budak nggak mau sama orang tuanya. Zaid tidak mau sama orang tuanya. Coba bayangkan ini, azakumullah. Apa yang salah dalam diri orang tua itu sehingga anaknya tidak mau sama dia? Lebih memilih untuk mau dengan orang lain. Betapa kurangnya perhatian, kasih sayang orang tua. Sehingga ada anak-anak yang diajak pulang tidak mau. Lebih pilih orang lain. Hati-hati ikhwah, azakumullah. Jangan sampai kita menitipkan anak kita di pesantren, anak kita lebih betah di pesantren dibandingkan pulang di rumah sama kita. Kenapa? Di pesantren dia mendapatkan didikan, perhatian dari ustadznya, mendapatkan pengajaran agama. Kalau di rumah dia tidak melihat itu sama sekali. Ya, makanya orang-orang tidak betah ketika bersama dengan orang tuanya karena dia tidak mendapatkan didikan, ya, dari orang tuanya. Sebagaimana perbuatan yang baik yang diberikan oleh orang-orang yang mengajarkan orang-orang yang masuk di pesantren itu ilmu agama. Maka ma'asyiral muslimin azakumullah. Maka kata Zaid, aku tidak akan memilih siapapun ketimbang Anda ya Rasulullah. Ya. Qala, apa kata mereka berdua, paman dan bapaknya Zaid? Waihaka ya Zaid. Ini waihak ini kalimat laknat. Ya. Celaka engkau wahai Zaid. Ya. Kalau kita memang ya marah dengan sesuatu, kok bisa semua di luar perkiraan kita. Yang kita perkirakan anak ini akan senang diperdekakan sama bapaknya ikut. Ternyata enggak. Marah mereka. Kata mereka, waihak. Celaka engkau wahai Zaid. Ini kalimat waihak ini kalimat yang kalau orang Arab itu sudah marah. Waihak ya Zaid. Akhtarul ubudiyah 'ala al-hurriyah. Wahai Zaid, celaka engkau wahai Zaid. Engkau lebih memilih perbudakan dibandingkan kemerdekaan. Masa engkau memilih tetap jadi budak walaupun engkau senang dengan dia daripada engkau mau merdeka? Kami ini datang untuk memerdekakan engkau. Ala abika wa ammika. Engkau lebih pilih orang yang bersamamu itu yaitu Nabi dibanding bapak dan pamanmu sendiri. Wa ahli baitik, dan orang-orang yang ada di rumahmu. Engkau lebih pilih dia. Kata Zaid apa? Qala na'am. Iya, saya tetap pilih Nabi. Qad ra'aitu min hadzal rajul syai'an ma ana billadzi akhtaru alaihi ahadan abada. Sungguh aku telah melihat dari orang ini. Maksudnya dia bilang sama bapak dan pamannya, wahai bapakku, wahai pamanku, sungguh aku telah melihat dari laki-laki ini sesuatu yang aku tidak mungkin pilih orang lain dibandingkan dia selama-lamanya. Coba lihat ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, bagaimana akhlak Nabi kepada budak, sampai sang budak saja terkesima luar biasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang yang tinggal sama dia, istrinya, bagaimana orang yang hidup bersama dia, anak-anaknya, hingga tumbuh dewasa besar, merasakan kasih sayang dari orang tua yang sangat luar biasa. Falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalik kharaja ila al-hijr faqala ushhidukum anna Zaidan ibni arithuhu wa yarithuni. Falamma ra'a dzalika abuhu wa ammuhu tabat nufusuhuma fansarafa wa du'iya Zaid ibn Muhammadin hatta ja'a Allahu bil Islam fanazalat ud'u li abaihim huwa aqsatu 'indallah suratul Ahzab. Qala Az-Zuhri rahimahullah ma'alimna ahadan aslama qabla Zaid. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kata beliau, falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalik, ketika Rasulullah menyaksikan hal tersebut, ya, Zaid lebih memilih untuk ikut Nabi. Ketika Nabi melihat kejadian itu, kharaja ilal hijr, Nabi pun keluar ke Hijr. Nabi pergi ke arah Hijr. Faqala, kemudian Nabi mengatakan apa? Ushhidukum anna Zaidan ibni, persaksikanlah oleh kalian bahwa Zaid ini sudah aku anggap sebagai anakku sendiri. Ya, memang statusnya budak, tapi kata Nabi, ushhidukum anna Zaidan ibni, persaksikanlah oleh kalian bahwasanya Zaid itu sudah aku anggap sebagai anakku sendiri. Arithuhu wa yarithuni, aku mewarisinya dan dia pun
mewarisiku. Ini ma'asyiral muslimin dianggap sebagai anak kandung. Falamma ra'a dzalik abuhu wa ammuhu, ketika paman dan bapaknya melihat Nabi mengucapkan itu, sudah nganggap sebagai anak, karena mereka kira ya budak dizalimi, padahal tidak demikian keadaannya. Maka ketika bapak dan pamannya ini mendengarkan ucapan itu, aku telah menganggap dia sebagai anakku, aku mewarisinya, wa yarithuni, dan dia juga mewarisi aku. Ketika mendengar itu, tabat nufusuhuma, mereka berdua pun menjadi tobat, senang, menjadi baik keadaannya. Fansarafa, mereka berdua pun pergi. Sudah tenang dia. Kenapa? Karena sudah dianggap anak. Ya, anaknya sudah dianggap anak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa du'iya Zaid bin Muhammad, dan setelah itu orang-orang pun memanggil Zaid dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Hatta ja'a Allahu bil Islam, sampai akhirnya datanglah Allah mendatangkan agama Islam. Fanazalat, maka turunlah ayat ud'uuhum li'abaihim wa aqsatu indallah. Panggillah mereka, ya, yaitu anak yang diangkat itu. Ud'uuhum li'abaihim. Panggillah mereka, anak yang diangkat itu, dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Dan itulah yang adil di sisi Allah Azza wa Jalla. Qala Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri rahimahullah, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam musannaf kitab Abdul Razzaq, ya, musannafnya Abdul Razzaq. Maka beliau mengatakan ucapan Imam Az-Zuhri. Apa kata Imam Az-Zuhri? Ma'alimna ahadan aslama qabla Zaid. Kami tidak mengetahui ada orang yang masuk Islam sebelum Zaid. Baik, ini ma'asyiral muslimin azakumullah, dari pembahasan singkat terkait dengan permasalahan Zaid bin Harithah, ya, yang dia juga memeluk agama Islam, bekas budak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimerdekakan. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya dari pembahasan yang ada dalam kitab Mukhtasar Sirah Ar-Rasul ini biidznillah ta'ala. Naktafi bihadzal qadar. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.